Kamu merasa semuanya masih baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kata putus. Tidak ada drama besar yang bisa kamu jadikan alasan untuk pergi. Kalian masih saling menyapa, masih bertukar kabar walau singkat. Masih tertawa, tapi rasanya berbeda. Dan kamu bilang ke diri sendiri, ini cuma perasaan. Aku terlalu sensitif. Padahal ada sesuatu yang perlahan berubah. Bukan hari ini, bukan kemarin, tapi sejak kamu mulai lebih sering menunggu daripada dinantikan. Kamu mulai menghitung waktu, mulai memperhatikan nada bicara, mulai sadar bahwa perhatian sekarang harus kamu minta, bukan lagi diberi. Kamu masih merasa dekat dengannya, tapi anehnya, kamu merasa sendirian saat bersamanya. Ada jeda-jeda hening yang dulu tidak pernah ada. Ada cerita yang berhenti di kepalamu, karena kamu tahu dia tidak akan benar-benar mendengarkan. Kamu tersenyum di luar, tapi hatimu terus bertanya, tanpa suara. Kenapa rasanya aku sendirian, padahal dia masih di sini? Masalahnya bukan dia pergi. Masalahnya dia tinggal tanpa benar-benar memilih untuk bersama. Dan kamu terus bertahan, bukan karena bahagia, tapi karena takut kalau firasat itu ternyata benar. Kamu mulai terbiasa dengan rasa yang menggantung itu. Tidak nyaman, tapi juga tidak cukup menyakitkan untuk pergi. Setiap hari berjalan normal. Kamu bangun, beraktivitas, tertawa dengan orang lain. Namun, ada bagian kecil di dadamu yang terus terasa kosong. Kosong yang tidak bisa kamu jelaskan ke siapapun. Kamu mulai menurunkan ekspektasi, tanpa sadar. Tidak lagi berharap dibalas cepat. Tidak lagi menunggu perhatian penuh. Tidak lagi menuntut kehadiran utuh. Bukan karena kamu tidak butuh, tapi karena kamu lelah berharap lalu kecewa sendirian. Kamu sering berkata, dia memang seperti itu. Atau, mungkin dia sedang sibuk. Atau, yang penting masih ada. Padahal, sejak kapan kehadiran setengah dianggap cukup? Ada momen-momen kecil yang kamu rasakan, tapi kamu abaikan. Saat kamu bercerita dengan antusias, dan jawabannya datar. Saat kamu diam cukup lama, dan dia tidak menyadarinya. Saat kamu merasa sedih, tapi memilih tertawa agar suasana tetap aman. Kamu mulai menjaga hubungan ini sendirian. Menjaga agar tidak retak. Menjaga agar tidak ada masalah. Menjaga agar tetap terlihat baik-baik saja. Sementara di dalam, kamu terus menahan pertanyaan yang sama. Kalau aku benar-benar pergi, apa dia akan mencari, atau justru merasa lega? Dan pikiran itu terus berputar, tanpa jawaban, tanpa kejelasan, tanpa kepastian. Seolah hubungan ini sedang menunggu satu hal terjadi, tapi kamu belum berani menyebutkan apa itu sebenarnya. Kamu mulai mengingat kembali awalnya, saat segalanya terasa ringan. Saat kamu tidak perlu berpikir 2 kali sebelum bicara. Saat kehadiranmu dirindukan, bukan sekadar diterima. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia menyusup pelan, lewat balasan yang makin singkat, lewat janji kecil yang sering tertunda, lewat sikap acuh yang selalu punya alasan. Dan anehnya, kamu yang paling sibuk memahami. Kamu yang paling cepat memaafkan. Kamu yang paling sering mengalah, bahkan untuk hal-hal yang dulu tidak perlu diperdebatkan. Ada hari-hari di mana kamu sengaja diam, bukan karena tidak ingin bicara, tapi ingin tahu apakah ketidakhadiranmu akan dirasakan. Dan saat tidak ada yang berubah, hatimu seperti dijatuhkan pelan-pelan. Bukan sekali, tapi berulang. Kamu tetap di sana, menjadi tempat pulang tanpa pernah benar-benar didatangi. Kamu mulai ragu pada perasaanmu sendiri. Bertanya apakah kamu yang berlebihan? Apakah kamu yang terlalu berharap? Apakah cinta memang harus sesepi ini? Yang lebih menyakitkan, kamu sadar dia tahu kamu selalu ada. Dan mungkin itulah alasan dia tidak pernah takut kehilangan. Kamu masih menyebut ini hubungan. Masih memberi nama pada sesuatu yang sebenarnya sudah lama kehilangan bentuk. Dan setiap malam, sebelum tidur, ada satu pertanyaan yang selalu datang. Apakah kamu sedang menunggu dia mendekat? Atau sebenarnya sedang menunggu keberanianmu sendiri muncul? Ada titik di mana kamu berhenti berharap secara sadar. Bukan karena hatimu sudah kuat, tapi karena hatimu sudah terlalu sering dikecewakan. Kamu tetap tersenyum saat berbicara dengannya. Tetap terlihat tenang. Tetap bersikap seolah tidak ada yang berubah. Padahal di dalam, kamu sedang belajar mati rasa pelan-pelan. Kamu tidak lagi menanyakan hal-hal penting. Tidak lagi mengungkapkan isi pikiran sepenuhnya. Bukan karena tidak percaya, tapi karena kamu tahu, jawaban yang kamu harapkan tidak akan datang. Hubungan ini berjalan tanpa arah. Tidak mundur, tidak maju. Hanya berputar di tempat yang sama. Dan kamu ikut terjebak di dalamnya. Ada hari-hari di mana kamu merasa sangat dekat. Obrolan mengalir. Tawa muncul lagi. Hampir seperti dulu. Dan di momen itu, kamu kembali berharap. Lalu keesokan harinya, semuanya dingin lagi.
Seolah kedekatan kemarin tidak pernah ada. Seolah kamu hanya salah menafsirkan. Dan yang paling melelahkan, kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa kamu masih bertahan? Padahal kamu tahu, orang yang benar-benar ingin bersama tidak akan membuatmu merasa sendirian terlalu lama. Kamu mulai sadar satu hal yang sulit diterima. Bukan tentang cinta yang hilang, tapi tentang pilihan yang tidak pernah dibuat. Dan kamu masih di sini, menunggu dia memilih, atau menunggu dirimu sendiri akhirnya berhenti menunggu. Kamu mulai merasa lelah dengan pola yang sama. Datang, pergi, mendekat sebentar, lalu menjauh tanpa penjelasan. Bukan karena kamu tidak mengerti, justru karena kamu terlalu mengerti. Kamu tahu kapan harus diam. Kamu tahu kapan harus mengalah. Kamu tahu kapan harus pura-pura kuat. Terlalu tahu, sampai lupa menanyakan satu hal penting pada dirimu sendiri. Apa kamu masih dihargai di sini? Atau hanya dibutuhkan saat dia tidak ingin sendirian? Kamu mulai menyadari, kedekatan ini tidak pernah benar-benar stabil. Selalu bergantung pada suasana hatinya, pada waktunya, pada keinginannya. Sementara perasaanmu harus selalu siap, kapanpun dia datang, kapanpun dia menghilang. Ada momen di mana kamu ingin bicara jujur, ingin bertanya langsung, ingin meminta kejelasan, tapi selalu kamu urungkan, karena kamu takut jawabannya. Takut jika yang kamu dengar bukan apa yang kamu harapkan, melainkan apa yang sebenarnya sudah lama kamu rasakan. Kamu tidak sedang ditinggalkan, tapi kamu juga tidak benar-benar dipilih. Dan posisi itu perlahan mengikis harga dirimu sendiri. Kamu mulai mempertanyakan nilai dirimu, bukan karena kamu kurang, tapi karena terlalu lama bertahan di tempat yang tidak pernah memastikanmu aman. Dan semakin lama kamu di sini, semakin sulit membedakan apakah kamu masih bertahan karena cinta, atau karena kamu sudah terlalu takut untuk menghadapi kenyataan yang sebenarnya sudah berdiri tepat di depanmu. Kamu mulai sadar, rasa capek ini bukan datang dari pertengkaran, bukan dari konflik besar, bukan dari kata-kata menyakitkan yang jelas arahnya, tapi dari hal-hal kecil yang terus menumpuk, dari menunggu yang terlalu sering, dari berharap yang jarang terpenuhi, dari perasaan harus selalu mengerti, sementara tidak pernah benar-benar dimengerti. Kamu menjalani hari-hari dengan perasaan setengah, tidak sepenuhnya bahagia, tapi juga tidak cukup hancur untuk berhenti. Dan itu yang paling melelahkan. Karena kamu tidak tahu harus bersedih atau tetap bertahan. Kamu mulai membandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu yang dulu. Dulu, kamu berani. Dulu, kamu jujur. Dulu, kamu tidak takut kehilangan. Karena kamu tahu dirimu layak dipilih. Sekarang, kamu lebih sering menahan. Lebih sering berpikir sebelum bicara. Lebih sering takut salah langkah karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat jarak itu semakin jauh. Kamu merasa dekat, tapi tidak pernah merasa dimiliki. Merasa ada, tapi tidak pernah benar-benar diperjuangkan. Dan di titik ini, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan marah, bukan sedih yang meledak, tapi kesadaran yang sunyi. Kesadaran bahwa selama ini, kamu bukan menunggu kepastian, melainkan sedang belajar perlahan. Bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang sebenarnya belum sepenuhnya pergi. Kamu mulai melihat semuanya dengan lebih jernih. Bukan karena perasaanmu sudah sembuh, tapi karena hatimu terlalu lelah untuk terus dibohongi. Kamu sadar, selama ini kamu yang menyesuaikan ritme. Kamu yang menunggu kabar. Kamu yang mengulur waktu. Kamu yang menahan kecewa agar suasana tetap tenang. Sementara dia hanya datang saat sempat dan pergi tanpa merasa perlu menjelaskan. Kamu pernah merasa spesial, pernah merasa dipilih, pernah merasa penting. Tapi semua itu sekarang terasa seperti kenangan yang dipeluk sendirian. Kamu ada di sisinya, tapi tidak pernah benar-benar di dalam hidupnya. Kamu tahu banyak tentang harinya, tentang lelahnya, tentang ceritanya. Tapi dia tidak tahu betapa sering kamu menahan air mata. Setelah obrolan selesai, kamu tidak sedang meminta lebih. Kamu hanya ingin kejelasan sederhana tentang posisi, tentang arah, tentang apakah kebersamaan ini punya tujuan atau hanya kebiasaan yang dibiarkan terlalu lama. Dan di setiap keheningan yang panjang, kamu mulai merasakan ketakutan yang berbeda. Bukan takut ditinggalkan, tapi takut suatu hari nanti kamu sadar bahwa selama ini yang paling lama kamu tinggalkan adalah dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya dengan cara yang lebih jujur. Bukan kepadanya, tapi ke dirimu sendiri. Sejak kapan kamu harus menurunkan standar hanya agar tidak ditinggalkan? Sejak kapan kamu harus menunggu perhatian? Seperti menunggu giliran. Kamu ingat, dulu kamu tidak pernah serendah ini dalam berharap. Dulu kehadiranmu bukan opsi cadangan. Bukan sesuatu yang bisa ditunda. Bukan sesuatu yang bisa diabaikan tanpa rasa bersalah. Sekarang,
Kamu belajar membaca tanda-tanda kecil. Cara dia menjawab singkat, cara dia menghindari topik tertentu, cara dia nyaman berada di dekatmu tanpa pernah berani melangkah lebih dekat. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai terbiasa dengan rasa tidak diprioritaskan, seolah itu bagian wajar dari cinta. Padahal hatimu tahu, ini bukan soal cinta yang rumit. Ini soal keberanian yang tidak pernah dia miliki. Keberanian untuk memilih, atau keberanian untuk melepaskan. Kamu berdiri di antara dua kemungkinan itu terlalu lama. Tidak jatuh, tidak melangkah. Hanya diam, sambil perlahan kehilangan dirimu sendiri. Dan sekarang, saat kamu menarik napas lebih panjang dari biasanya, ada satu perasaan yang muncul diam-diam, bukan tentang dia, tapi tentang apa yang akan terjadi. Jika kamu akhirnya berhenti bertahan, kamu sampai di titik di mana diam terasa lebih jujur daripada bicara. Bukan karena tidak ada yang ingin kamu katakan, tapi karena terlalu banyak yang tidak pernah benar-benar didengar. Kamu menyadari, selama ini kamu menunggu perubahan dari orang yang bahkan tidak merasa ada yang perlu diubah. Kamu menunggu kepastian dari seseorang yang nyaman dengan ketidakpastian itu sendiri. Dan di sana, kamu mulai melihat gambaran yang utuh. Bukan tentang betapa dalam perasaanmu, tapi tentang betapa sering perasaan itu berdiri sendirian. Kamu tidak lagi marah, tidak lagi ingin menuntut, yang tersisa hanya kelelahan dan kesadaran yang datang terlambat. Bahwa kedekatan tanpa arah perlahan mengajarkanmu satu hal yang pahit. Bahwa hadir tidak selalu berarti bersama. Bahwa dekat tidak selalu berarti dipilih. Bahwa menunggu terlalu lama bisa membuatmu lupa. Seperti apa rasanya dihargai tanpa harus meminta. Kamu berdiri di ambang keputusan yang belum kamu ucapkan. Masih menatap ke arah yang sama. Masih mengingat semua momen kecil yang pernah terasa berarti. Namun sekarang, ada jeda yang berbeda di dadamu. Bukan jeda karena takut kehilangan dia, tapi jeda sebelum kamu mengakui bahwa kehilangan ini sebenarnya sudah lama terjadi. Dan pertanyaannya bukan lagi, apakah dia akan berubah, melainkan apa yang akan terjadi saat kamu akhirnya berhenti menunggu dan membiarkan kenyataan menyusulmu tanpa perlawanan.